Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Sudi Gunawan. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas dan juga kegiatannya. Baik, di sini aku sekarang akan membahas sedikit tentang penerimaan mahasiswa baru untuk masuk ke PTN di tahun 2023, atau dulu yang terkenal lembaga yang menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru, yaitu adalah LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, untuk tahun 2023 sendiri ini ada sedikit perubahan, yang dulu di mana penerimaan mahasiswa baru untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu diselenggarakan oleh LTMPT dan sekarang diambil oleh atau pindah ke Kemendikbud langsung. Nah, untuk namanya juga yaitu dari LTMPT berubah menjadi SNPMB, yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, untuk sistem dan di dalamnya itu tidak terlalu berbeda jauh, tetap sama, ada SNMPTN, ada SBMPTN saja yang diganti namanya. Seperti SNMPTN ini yang kita ketahui bahwa Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ini tanpa tes dengan menggunakan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, untuk tahun 2023 SNMPTN ini berganti nama menjadi SNBP, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Ini hampir sama menggunakan nilai rapot dan juga sertifikat prestasi kejuaraan minimal kalau nggak salah tingkatan provinsi gitu. Nah, terus di SBMPTN Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri juga sama, ada skema tes seperti UTBK, namun hanya namanya saja, nama tesnya yang diganti menjadi SNBT, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Tes. Akan tapi isinya hampir sama dan juga sistem segala halnya tidak berbeda jauh, tidak berubah secara signifikan. Hanya tapi kalau nggak salah di tahun ini untuk SNBT dilakukan 2 kali, jadi kayak satu calon mahasiswa itu bisa mengikuti 2 kali tes gitu. Nah, selain SNBP dan juga SNBT, calon mahasiswa bisa mengikuti jalur lainnya, yaitu jalur mandiri. Meskipun beberapa waktu lalu ada kasus ya yang menyalahgunakan wewenang untuk penerimaan jalur mandiri masuk PTN ini, yang mengakibatkan kerugian bagi para peserta gitu. Karena apa ya, uang ratusan juta itu kan bagi kalangan menengah ke bawah itu kan suatu hal yang sulit. Jadi menurut saya jalur mandiri ini sangat rawan untuk teman-teman yang misalnya gagal di SNBP, gagal di SNBT, masih ada kesempatan untuk di jalur mandiri. Akan tapi untuk jalur mandiri sendiri biasanya kebanyakan PTN itu harus membayarkan SPI atau sumbangan pembangunan institusi, atau yang mungkin yang kita kenal seringnya itu adalah uang pangkal. Tapi ada beberapa PTN juga yang jalur mandirinya itu tanpa menggunakan uang pangkal sama sekali. Jadi karena kan ketentuan jalur mandiri itu kayak kalau kita lolos kita harus bayar uang kuliah tunggal kita itu nilai tertinggi, golongan tertinggi. Terus ada uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi tadi. Tapi ada juga yang tidak membebankan uang pangkal kepada pesertanya. Ya, itu sih kebijakan masing-masing kampus ya. Jadi untuk teman-teman tidak usah berkecil hati ketika gagal di SNBP ataupun SNBT. Ada jalur mandiri yang bisa dicoba untuk teman-teman semuanya yang masih greget untuk masuk ke PTN itu. Yang terpenting adalah belajar dan juga semangat, jangan pernah diturunkan, jangan pernah jangan sampai si semangat itu dihilangkan, karena semangat, tekad dan juga niat itu 3 hal yang sangat penting untuk menopang dalam pewujudan cita-cita kita. Mau gap year, mau langsung, itu bukanlah sebuah hal masalah. Yang terpenting adalah kita siap
ketika masuk ke perguruan tinggi, dari peralihan dari siswa ke mahasiswa kita siap, terus program studi dan universitasnya kita juga mau, jadi akhirnya tidak terbuang sia-sia gitu. Karena jangan sampai kayak yang dulu SNMPTN ketika lolos terus tidak diambil karena program studi yang tidak disukai atau kurang diminati, akhirnya ditinggalkan dan mengakibatkan blacklist ke adik kelasnya. Nah, jangan sampai kejadian itu banyak terulang di tahun-tahun yang akan datang. Jadi lebih matangkan lagi niat dalam diri. Kalau misalnya suka di prodi A dan sesuai dengan rumpun, bisa dicoba. Tapi kalau misalnya tidak atau kurang berminat di prodi A, baik jangan ngambil atau memilih prodi tersebut, karena takutnya nanti ada sistem blacklist untuk adik kelasnya. Jadi nanti yang rugi adalah sekolah dan juga adik kelas kalian yang tidak bisa masuk ke universitas yang mereka idamkan karena kakak kelasnya yang sudah masuk tapi tidak diambil. Tapi intinya tetap semangat dan juga jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi itu adalah proses dari keberhasilan kita. Jangan sampai kita menyerah hanya karena gagal dalam tahun pertama gitu. Karena kita diberi kesempatan selama kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama lulus, tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi mau gap year setahun ataupun 2 tahun bukanlah menjadi masalah untuk teman-teman semuanya. Pokoknya tetap semangat, di tahun keberapapun mendapatkan itu adalah jawaban terbaik, itu adalah hasil yang bisa kita raih gitu. Karena saya juga merupakan gap year 2 tahun, tapi itu bukan jadi masalah. Melihat teman-teman sudah, ya ada yang KKN, ada yang sudah magang dan segala rupa, tapi ya namanya hidup, kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian gitu. Karena yang terpenting kita menikmati prosesnya, kita menjalani prosesnya, hari demi hari kita lewati, mengisi waktu-waktu senggang kita dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Karena diri kita masa depan tergantung dari kita masa sekarang gitu. Jadi santai aja, enjoy. Yang namanya kuliah itu kan harus penuh dengan ketenangan, karena tugas banyak, segala rupa hal-hal lainnya, organisasi dan juga lainnya, itu akan membuat kita sibuk dan juga berpikir secara kritis. Jadi harus dibawa enjoy, harus dibawa santai, dan harus belajar mengikhlaskan. Karena apa? Banyak mahasiswa yang menyadari di tengah-tengah program studi yang diambil itu salah. Jadi salah ataupun tidak kita tidak tahu secara spesifiknya. Yang terpenting adalah menjalani dan juga bersyukur atas apa yang kita dapat. Oke? Jadi fokus untuk teman-teman semuanya, jangan lupa tetap semangat, dan apapun hasilnya itu adalah yang terbaik. Oke? Good luck.